para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih bersama channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo kita rame-rame membuat channel yang mendidik sebagai bagian dari alternatif channel-channel yang beribu-ribu di sekitar kita banyak yang tidak mendidik, dan dengan demikian maka kita bisa memberdayakan masyarakat kita. Dan bersama Ustadz kita, ulama kita di episode ke-24 ini, yaitu kita akan membicarakan jantung, karena jantung pernah disinggung-singgung, tetapi secara khusus belum kita bicarakan bersama Ustadz ilmuwan dan ulama kita, Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dok. Alhamdulillah. Sampun Sehat walafiat. Kalau sampun lancar mengucap Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Allah bisa karena biasa. Oke. Dalam ilmu biofisik kan practice made perfect. Alhamdulillah. Ya, Dok, kita kan sering menyinggung jantung, tetapi itu kan dalam konteksnya sinergisnya dengan organ yang lain. Dan jantung itu mungkin merupakan organ yang sangat-sangat penting. Gimana, Dok, untuk menjaga supaya jantung kita itu tetap sehat sehingga regulasinya itu bisa berjalan baik dalam tubuh kita. Gimana, Dok? Baik, jadi terima kasih Prof. Sebetulnya jantung ini sebagaimana Prof sampaikan tadi memang organ yang sangat unik, bahkan menentukan kesehatan kita secara menyeluruh. Dalam hadis pun dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Tetapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apakah itu? Itulah qalb, itulah jantung. Maka dalam episode yang lalu, Prof sengaja menunjukkan mana hati, mana liver, mana jantung. Jadi sebetulnya menentukan organ tubuh seluruhnya adalah jantung. Dan menarik sekali Prof, bahwa jantung itu mempunyai pusat otomasi. Itu di telinganya itu. Oke. Jadi jantung itu punya telinga Prof. Ya. Jadi dalam bahasa gunanya untuk apa, Dok? Untuk membuat sensor terhadap keselamatan dia atau keselamatan tubuh kita? Persis Prof. Jadi dia itu ternyata tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi selalu menerima informasi, misalnya Prof mau lari, gitu. Sebelum lari saja sudah berdebar-debar itu. Itu namanya readiness ya, kesiapan. Ya. Belum bertanding sudah berdebar-debar dulu, Prof. Karena apa? Nantinya tubuh kita membutuhkan aliran darah yang lebih banyak, jangan sampai mendadak gugup. Jadi berdebar itu ada fungsinya, Dok, untuk memompa lebih cepat itu ya? Ya minta maaf Prof, kalau Prof dulu belum jam terbangnya belum banyak, itu kalau mau naik panggung kita kenal ada istilah demam panggung. Itu berdebar-debar. Itu sebetulnya salah satu bentuk kontribusi jantung supaya nanti ketika kita memerlukan itu tidak tergopoh-gopoh. Oke, itu pemanasan, warming up ya? Warming up, tapi lebih tepat readiness, Prof. Readiness. Readiness, ya. Jadi kesiapan. Istilahnya dalam bahasa Jerman itu Bereitschaft. Jadi memang begitu, Prof. Jadi yang penting kita jangan panik, Prof. Kenapa? Teori stres itu kan banyak ya. Dari jantungnya dulu atau dari pikirannya dulu. Ketika kita berdebar-debar, kita mempersepsikan kan sesuatu ada ancaman, Prof. Panik, Prof. Ya, selama ini juga saya mirip-mirip seperti itu, Dok. Deg-deg gitu.
Dan Tapi kan Prof sudah punya ilmu vocalization. sekarang sudah tersertifikasi kali itu, Dok. Subhanallah, humming, Amin. bersenandung, gitu Prof. Iya. Posture. Lagi Prof, telinga tadi dinamakan NSA. NSR. NSA. Oh, NSA. Nodus sino-auricularis. Auris itu kan telinga, Prof. Oh, oke. Itu bahasa Yunani ya, Dok? Bahasa Latin ya? Latin itu, Prof. Ya. Nodus itu titik, sino itu sinus rongga, auricularis telinga. Dia siap mendengarkan kebutuhan. Ya minta maaf, Prof. Ada teman kita yang dari daerah tertentu kalau mendengar istilah butuh, hati-hati. Ya. Keperluan. Jadi keperluan otot. Nah, ini kelihatannya kok perlu banyak ini. Dia akan mempercepat detak jantungnya, Prof. Nah, jadi menarik sekali. Untuk itulah maka jantung itu dikawal oleh 2 kabel, Prof. Oke. Kabel yang bersifat memacu atau ngegas, dan kabel yang bersifat ngerem atau brake, dinamakan vagal brake, Prof. Vagal brake. Yang nantinya jadi vagus smart. Oh, vagus smart. Oh, jadi Dok, yang itu ada kaitannya dengan sistolik, diastolik tidak ya? Yang dua. Oh, iya. Tentu, Prof. Terus non sewu. Vagal brake ini, Prof, itu kan tidak kuat kalau bekerja sendiri, Prof. Oke. Maka dia dibantu dengan saraf otak yang lain, ya, diantaranya adalah saraf kelima untuk menggerakkan rahang, ya. Jadi kerbau itu kan rajin gayem itu, Prof. Ya. Dia menjadi makhluk yang sangat tenang, Prof. Tenang, ya. Ya, mengapa pemain sepak bola kadang-kadang makan permen karet, gitu, Prof? Iya. Nah, kalau Simba itu nginang. Inang, iya. Gitu? Nah, itu. Yang kedua, Prof, saraf ke-7. Itu yang nanti hubungannya dengan wajah, Prof. Oke. Ya, mengapa kita perlu ramah, hospitality. Jangan cemberut. Jangan memperlihatkan wajah yang marah. Ya, Karena itu orang lain itu, Prof? Itu dalam konteks yang saraf 7 ya, itu untuk kaitannya dengan wajah itu dalam konteks membantu jantung atau wajah yang ceria itu hasil dari kerja jantung, Dok? Membantu jantung supaya lebih tenang, Prof. Oh. Ya, mengapa non sewu, Prof? Orang gila itu kan suka senyum-senyum sendiri, Prof. Iya. Itu karena supaya tenang, Prof. Oh. Ya, non sewu. Yang berikutnya, yang ke-7 ini, Prof, juga ke telinga, Prof. Oke. Sehingga non sewu, Prof, banyak mahasiswa itu kalau belajar itu mendengarkan suara-suara, minta maaf, Prof, musik misalnya, ya. Tapi bahayanya di musim penghujan, Prof. Oh. Itu belajar di bawah pohon sambil mendengarkan, gitu. Ya. Taunya pohon itu tumbang, Prof. Bisa bablas. Iya. Ya, ini harus diperhitungkan itu, Prof. Iya. Jadi saraf yang ke telinga ini, Prof, itu juga memelihara jantung supaya awet. Awet. Oh. Sehingga kalau Prof melihat fenomena sepeda motor itu knalpotnya dikeraskan, itu justru sangat berbahaya bagi kesehatan, Prof. Ya, jadi saya kira kok penting sekali. Saya kok punya cita-cita ya, bagaimana sepeda motor itu juga seperti mobil, Prof. Nggak ada suaranya gitu loh. Sebetulnya bisa itu. Bisa ya? Oh, sangat bisa. Karena apa, Prof? Dalam penelitian, orang yang hidup di tengah kebisingan, insya Allah tensinya naik, Prof. Itulah yang dinamakan hipertensi. Wah, kalau begitu, Dok, saya kadang-kadang rindu terhadap suara musik yang kencang sampai menggetarkan jendela, tapi nggak lama-lama sudah dimarahi. Yang betul, Prof, suara-suara itu yang bagus itu ya lagu-lagu tahun 60-an. Oh, seperti lagunya Matt Monroe, gitu. Ya. Itu Perry Como, itu bagus sekali.
lembut Anu gitu. ya, slow, Dok. Itu yang nanti mengawetkan jantung, Prof. Jantung. Kenapa ada musisi yang namanya Mbah Gesang itu, Prof. Oh ya. Yang Bengawan Itu. Solo, Dok. Ya itu kan kenapa? Keroncong Bengawan Solo yang begitu indah sambil membayangkan aliran sungai, gitu, Prof. Jadi sekali lagi telinga kita itu adalah kontributor untuk kesehatan jantung. Maka sekali lagi. Kalau begitu, kontribusi suara terhadap kesehatan jantung itu sangat dominan, Dok. Karena pendengaran itu kan luar biasa kemana-mana. Ya. Nah, Prof, kalau tidak ke Eropa itu, di mana-mana ada orkestra loh, Prof. Ya, betul. Sampai ke desa itu ada orkestra, subhanallah. Jadi telinga, mengapa mereka itu perilakunya santun, Prof? Ya, jadi mereka tidak suka kasar gitu ya. Itu karena biasa mendengarkan telinga ini, Prof. Dipapar oleh melodi yang begitu indah. Ya. Kemudian ke-9 itu yang hubungannya dengan vocalization, Prof. Oh, vocalization. Ya. Kenapa humming, bersenandung, membaca Al-Quran secara tartil, dilakukan lagi, Prof. Ditambah pernapasan yang bagus, itu akan menyehatkan jantung, Prof. Jadi sekali lagi ini saraf ke-9, nanti kaitannya dengan gerak ketika rukuk sujud, Prof. Postur itu. Posture, termasuk senam-senam tai chi dan sebagainya, itu adalah kontributor bagi kesehatan jantung. Jadi walaupun sholat itu tidak tahu artinya, tetapi after effect-nya itu loh, Prof. Saat sholat kok saya merasa lega ya, merasa tenang ya. Itu karena saraf ke-9 tadi, yang namanya glossopharyngeal nerve itu bersatu di batang otak, ketemu vagal smart tadi, Prof. Atau vagal break, Prof. Vagal break. Iya, sehingga jantung tadi yang mestinya berdebar-debar bisa ditekan. Mengapa dinamakan break, Prof? Direm gitu. Direm. Iya, cepet-cepet. Subhanallah. Luar biasa mekanismenya, Dok. Nah, yang bisa mengatur remnya, gasnya, telinga, itu siapa itu? Kan kembali ke otak, Dok, itu. Betul. Mengapa tadi, Prof, ada orang bertanya pada Prof Suyanto, padahal Prof Suyanto kan bukan psikologis gitu. Saya kok sedih, saya kok stres, bagaimana obatnya? Lawang yang namanya ilmu kan tidak semata psikologi, tapi kan antar disiplin saring tegur sapa. Jadi yang ahli psikologi ya jangan merasa kaplingnya dicaplok itu. Gratisan, yang berbayar tetap dia. Nah ini loh, Prof, jadi semangat berbagi ilmu ini ya harus ya. Jadi sekali lagi Allah itu pun dalam surat Fussilat 53 menyampaikan, Prof, ya, bahwasanya sanurihim ayatina fil afaq. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru, Prof. Tidak terbatas tuh. Wa fi anfusihim, termasuk dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi luaskanlah pengetahuan kita, luaskanlah wacana kita, dan itu menjadikan jantung itu menjadi tenang, Prof. Kenapa, Prof? Yang keluar pasti Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, tidak ada yang keliru di dalam ciptaanmu itu. Bagaimana kita bisa menilai kalau kita ilmunya cuma sedikit, Prof? Dok, ini pertanyaan terakhir, Dok. Nah, suara, kemudian termasuk pernapasan, posture. Ya itu ada nilai kritisnya nggak? Kapan paling diperlukan? Misalnya, tentu saja bayangan saya, semakin tua kita semakin memerlukan bahwa kupingnya itu harus mendengarkan hal-hal yang baik, biar jantungnya tenang. Itu nggak, Dok, kira-kira? Itu kan ada masa threshold-nya, waktu. Jadi prinsipnya, Prof, tadi yang kami sampaikan itu, karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah luput dari stresor, Prof. Oke.
Nah, Prof, kalau keluar dari rumah di jalan saja, lalu lintas di tempat kita ini kan khas semrawut tuh, Prof. Nah, coba, oh ini kan bisa memicu tekanan darah naik ini, Prof. Kalau tidak kita handle dengan tadi thing gitu, dengan vocalization, dengan posture kalau wow. Makanya Prof nun sewu, orang-orang Kasepuan tuh cenderung memilih senam-senam semacam tai chi gitu. Kelihatannya gerakannya lembut loh, Prof. Nggih, nggih. Tapi efeknya luar biasa. Iya. Oh, nggih, 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 nggih. Kula nggih badhe pindah petang katanya dari Perancis yang lempar-lempar apa gitu, Dok. Ya. Tapi Memang, tidak tenis Prof. lagi saya, Dok. Itu. Oke, Dok. Tenis masih boleh, Prof. Ya, Asal diem saja di depan net itu. ya, 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 ya. Nggak usah ngejar bola. Kalau Bet- kalau nggak dapat nggak usah ditamplek. Kalau Betul, kalau ada ditamplek, kalau nggak ada jangan golek, gitu aja lah prinsip. persis. Ya. Persis. Oke, Dok, ini saya kira waktunya sudah sampai pada akhir dan kita simpan dulu, Dok, supaya pada penasaran apa saja yang menyebabkan kita harus menghindari sesuatu supaya jantung kita itu tetap sehat untuk minggu-minggu yang akan datang, termasuk gangguan-gangguan jantung yang itu sangat menakutkan. Saya kira Ya, jantung itu kan pembunuh juga, penyakit jantung kan pembunuh yang tinggi juga kan, Dok, itu. persis, Prof. Nah, oleh karenanya para pendengar, para pemirsa, jangan lupa ketemu lagi dengan Ustadz Jainal di kesempatan yang akan datang setelah video ini. Jangan lupa selalu ikuti video Ustadz Jainal atau bahkan share kepada teman, kepada kerabat, sanak saudara yang dicintai. Terima kasih, Dok, kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.